Berapa klinik yang tutup setelah lu perawatan di sana? Tapi lu sosok ayah yang seperti apa di rumah? Gue sosok ayah yang tegas. Jerawat nggak menular, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen di episode kali ini. Biasa aja sih bintang tamunya ya. Tapi gue berharap dia datang sih, karena gue tergelitik dengan jokes dia gitu. Tuh dari ketawanya kedengeran. Udah kedengeran. Imam Darto. Makasih loh di tengah ketidaksibukannya hadir di sini. Pasti ada yang cancel kan? Nggak ada. Alah, Beneran. gue tuh spesialisasi gantiin orang biasanya. Ya itu udah jalan ninja Iya. lo, tapi di sini enggak. Lo emang pilihan kedua setelah Mas Parto, lo. Oh iya. Habis itu baru ada Desi nanti lah. Oke. Nah, kita ngobrol sama Darto nih. Tok, lo dimulai dari penyiar radio, TV host. Wah langsung nih, sat. Satset gue mah enggak. Wih, satset. Member prediksi juga, ya kan. Satset. Ya. Member prediksi juga. Ya. Nih, menurut lo, kenapa sih pori-pori lo gede banget tuh? Ya gue nanya, ini mungkin netizen juga banyak bertanya-tanya gitu. Iya. Tapi sebelumnya Om Wen, Ya. saya mau kasihan sama sepatu saya ini. Kenapa? Ini walaupun tersenyum, Heeh. ini pusing. Kenapa? Kuning-kuning, Kuning-kuning. pusing. Wah, kunang-kunang. Kunang-kunang. Dek. Kiu. Ini jok kayak gini nih, Darto banget gitu. Emang Nggak, orang-orang tadi shot itu udah dapat belum? udah. Oh udah. Atau enggak, gue sutradara kan. Oh, Jadi gue iya. tadi begitu set langsung set gitu pakai zoom, Keren. gitu, set, Ntar kita bahas gitu. juga nih. Dia banyak kebisaannya ya. Tapi gini-gini aja hidupnya. Itu benar. Gak, to be honest. Kenapa sih paru-paru lu gede? Toh. Ini kita bukan Ini bener apa nggak sih? bukan body shaming ya, bukan. Bener apa nggak sih ini? Enggak, Beneran ini, Koris. beneran? Oke. Gue penasaran sama orang-orang yang pori-porinya besar. Kenapa menurut lo? Iya. Itu ya karena dulu ini kan emang gue waktu SMP tuh mulai jerawatan Oke. gitu. Dan awalnya itu gue itu jerawat pertama tuh gue seneng banget loh. Karena itu menandakan, kan orang bilang oh kalau udah jerawatan udah dewasa, ini udah akhir banget. Begitu gue jerawatan, weh gue jerawatan. Keterusan. Jerawatnya jerawat batu lagi. Iya yang gede gitu, tapi itu gue seneng banget. Weh aku udah dewasa gitu. Umur berapa lo inget gak tuh itu pertama kali lo jerawat? SMP umur berapa ya? 14-15 lah ya. Ya 13-an gitu 13-an, kan. oke. Karena memang gue itu di keluarga yang paling kecil. Gue sama kakak gue aja bedanya 12 tahun kan. Oh, oke. Jadi gue terbiasa selalu yang paling bontot anak kecil mereka juga semua tuh pergaulan kakak gue tuh udah kesana kemari. Waktu itu ke Hard Rock Cafe sama temen-temen yang gue pengen ikut nggak boleh. Terus clubbing kemana gue pengen ikut nggak boleh. Jadi begitu udah jerawatan, weh gue udah jerawatan nih berarti bisa ikut clubbing. Enggak juga gitu. Haji Gaul ini, Haji Gaul. Bener. Tapi setelah itu lu berusaha gak sih toh untuk apa namanya bukan mengobati ya, maksudnya menstop supaya jerawat-jerawat ini nggak timbul, atau memang karena hormon lu yang terlalu kenceng jadi? Nah, jadi waktu itu ketika udah SMP, SMA itu, SMA tolol juga gue gaya rambut gue. Waktu itu kan zaman-zaman ini Oasis. Oke. Itu kan Liam Gallagher kan begini kan. Nah, rambut gue juga begitu. Gue panjangin sininya, terus jadi begitu. Cara mau gitu, jadi kayak panjang gini terus. Ya itu juga bikin tambah jerawatan lagi kan. Oke. Gitu. Nah, SMA terus masuk kuliah udah dapat duit tuh gara-gara penyiar, mulai kenal party-party.
Bener-bener dari parah nih orangnya bener-bener. Zaman dulu. Sekarang? Dulu. Enggak berani saya. Kan udah public figure. Wih, ngeri. Tapi kalau berarti Radikal bebas lah itu. Radikal bebas lah ya. Tapi ngomongin karir lu, sebenarnya lu dimulainya dari penyiar radio dulu. Di Prambors. Prambors tahun 2002. Oke. 2002, habis itu ya 13 tahun. 13 tahun di Prambors saja. Karena belum ada tawaran dari TV, Pak. Tawaran TV pertama ada komen itu? Iya, net itu. Oke. Sama Danang. Karena Danang juga memang partner dulu pada saat siaran kan? Iya, jadi emang gue siaran bertahun-tahun itu pecah telurnya justru sama Danang. Oke. Lu gonta-ganti gak dari awal sama Danang? Iya, gonta-ganti. Ibaratnya yang dapat, kalau zaman sekarang dapat viralnya gitu, itu sama Danang. Nah, lu pengen jadi penyiar alasannya apa? Apa ya? Waktu itu gara-gara waktu SMA gue kan disuruh nge-MC acara pensi. PL. Ternyata oke. Lu PL ya? Iya. Pangudi Luhur. Ternyata oke. Terus habis itu dipakai lagi ke sekolah-sekolah lain gitu. Nah dari situ kayaknya gue ada minat dan bakat di sini nih. Akhirnya ada Prambors waktu itu ngeluarin lamaran. Ya udah gue ngelamar. Oke. Keterima deh. Tapi emang udah keinginan untuk jadi entertainer? Ya penyiar aja gue nggak penyiar aja. Iya waktu itu penyiar aja, gue nggak kepikiran masuk TV atau apa gitu. Karena jujur ya, memang waktu itu gue nggak terlalu pede masuk TV karena kondisi jerawat gue itu. Bahkan sempat waktu itu gue dimarahin sama program director gue karena waktu itu ada pokoknya ada program TV lagi kunjungan ke radio. Apa sulap-sulap gitu kali ya, Demian apa gitu. Nah terus penyiar-penyiar yang lain tuh ya kan jadi masuk in frame gitu, gitu kan. Gue nggak mau karena gue habis facial. Jadi masih ya merah-merah baru kering gitu kan iya. gitu. Terus enggak anjing lu gimana sih lu, ini justru kesempatan untuk gue nggak mau gitu. Gitu. Berarti ini bisa dibilang jadi salah satu. Pegel kan. Lu anggap jadi salah satu penghambat karir lu atau enggak sih sebenarnya? Waktu itu? Iya. Enggak juga sih. Karena kan yang sebenarnya yang menghambat karir gue adalah diri gue sendiri. Keren. Dan ketidakpercayaan gue itu gitu. Ketidakpercayaan diri gue. Tapi waktu itu begitu akhirnya dipercaya diri sama, wah gue kalau misalnya ngelihat video casting nih, video pilot untuk acara itu komen, Masya Allah, malu banget. Kenapa? Kenapa? Malu aja gitu, kayak aduh kacau deh. Itu masih lagi breakout itu soalnya. Sorry, wajah lo? Iya. Oke. Itu. Lalu bisa ya? Oke, nih kita lihat. Enggak usah. Enggak. Gua harus jagain penonton gua. Gua harus jagain penonton gua. Gue harus jagain episode selanjutnya lah, nggak bisa. Nggak, lu akhirnya bisa berdamai dengan kondisi lu toh? Iya. Iya nggak, maksudnya kapan lu akhirnya bisa berdamai dengan kondisi lu? Exactly-nya. Kapan? Ya pokoknya begitu udah mulai di itu, akhirnya udah begitu di net ya udah akhirnya mulai merawat diri lah gitu. Berhasil? Enggak. Makanya namanya Persia. Iya. Perawatan sia-sia. Sudah gitu. Begitu banyak klinik yang saya coba, waduh, crazy man, crazy. Berapa klinik yang tutup setelah lu perawatan? Semuanya gue cobain. Tapi lu udah Vampire facial juga pernah. Oke. Nah, kalau diagnosa dari apa yang nge-treatment lu, apa sebenarnya toh? Ini kena gendam katanya. Oh, teluh, bola api. Cuma bolanya jatuh di muka. Aduh. Ini kena gendam gitu. Iya. Mungkin apa yang nonton nih kayak lu kok pertanyaannya kayak gitu sih, kayak terlalu personal banget sih. Enggak, karena gue segitu deketnya sama Darto, kita bercanda juga udah no hard feeling lah ya. Gitu. Justru ini gue bertanya karena kadang-kadang kan gue juga melihat orang-orang yang bisa dibilang gue nggak ngerti itu, makanya gue bilang gue tanya sama lu karena kan lu mengalami orang-orang yang mukanya tuh jerawatnya bukan cuma 1, 2, 3 tapi memang bener-bener
penuh di muka. Itu apa karena memang dia nggak mau ngerawat muka? Apa karena memang hormonnya berlebihan kah? Atau memang ada faktor keturunan kah gitu loh. Gue penasaran. Sampai gue sempet tes DNA. Iya. Tes DNA untuk cari tahu bapak gue tuh siapa. Gak perlu dong. Gak dong. Bukan, ngapain. Gak perlu. Itu gak perlu. Gak perlu. Ada itu tes DNA untuk cari tahu lu alergi apa aja. Gue kira gue macam-macam alergi ayam atau ternyata enggak, aman-aman aja gitu. Oh, gue bingung dari mana ya? Apa mungkin dari kualitas udara juga? Gue tuh kalau misalnya kayak ke luar negeri, kayak ke Amerika, ke Australia, ke Turki, itu jerawatan juga sih. Karena nggak ngaruh. Tapi to be honest toh, pernah gak lu, kalau mungkin sekarang lu udah lebih berdamai dengan kondisi lu. Pernah gak dulu lu ngerasa sakit hati? Sakit hati dari apa, Bre? Misalkan orang bercandain muka lo. Oh, gue bukan sakit hati sih. Kayak gini, kayak misalnya Desta, lo, ya Surya, Omes gitu kan ya emang udah deket banget kan. Ya udah aja. Karena gue bisa ngebalikin bercandaan yang levelnya sama. Betul. Nah yang suka so asik tuh netizen yang komen-komen di Instagram. Lu nggak kenal gua. Aku sokap. Gak usah so asik. Lu justru kemakan sama netizen. Ya kadang-kadang suka so asik aja gitu. Bener. So asik, gue blok aja udah. Zaman dulu sebelum lu terkenal, sebelum famous, ada gak ngalamin kok ngerasa drop ketika mendapatkan candaan yang arahnya? Nah justru itu, maksudnya gini, orang-orang tuh justru circle gue, peer group gue waktu itu adalah mereka suka bingung, anjing Darto nih mobilnya butut, terus juga penampilannya juga butut. Tapi gue kalau ketemu mereka gonta-ganti cewek mulu bro. Setelah diteliti bukan karena Darto playboy, enggak. Apa tuh? Jadi ketemu sama cewek, janjian nih ketemu oke makan malam dan pulang, habis itu ceweknya nyesel, besok dapat lagi ganti baru gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Oh. Anjir, orang-orang kayak gini harus di-counter bro. Jangan sampai tinggi banget bro. Dia diserang kelemahan dan cuma tingginya tinggi banget gitu. Karena kita suka nggak percaya, tapi betul sebegitu lakunya lo pada saat itu. Bro, gila bro. Nih ya gue kasih. Aduh, kulit. Aduh. Tai. Anjing. Kenapa? Alasannya wanita-wanita bisa begitu terpikat sama lo pada saat itu? Ini bukan saya ngomong nih ya. Ini bahkan nih ada sebuah kampus. Jadi waktu gue pacaran sama istri gue sekarang. Itu ternyata reputasi gua itu di kampus temennya itu segitunya sampai dia memperingati istri gua waktu itu bilang, "Hah, lu sama Darto? Janganlah. Ini udah terkenal anak-anak ini itu banyak korbannya dia." Gitu. Gila enggak? Gila banget. Hah? Gimana? Hah? Gimana gitu deh? Gimana? Bun, kalau mau muntah jangan ditahan. Kalau usah ditahan, jalan aja ke kamar mandi dekat. Bukan saya ngomong itu. Iya. Reputasi saya kan di luar begitu terbentuk waktu itu. dengan sendirinya. Betul. Dan itu dinilai oleh orang lain. Iya begitu. Ya itu kan dari orang lain. Ya. Nah sekarang gue tanya sama lu, kenapa wanita-wanita itu begitu terpikat sama lu? Mungkin ini ya karena gue di radio gitu kan. Terus abis itu berarti lu gonta-ganti pacar itu pada saat lu jadi penyiar radio? Oh berarti benar. Dulu tuh radio star tuh kayak selebriti bro. Bener. Iya. Makanya gue bilang berarti bener apa yang gue bilang tadi. Ulasan gue itu bener. Kenapa dia gonta-ganti cewek? Karena? Cewek dengerin. Suaranya ganteng nih. Ganteng. Ya dong. Kopdar. Set. Wow. Betul. Besoknya ada lagi yang dengerin.
Ganteng, suaranya asik, enak. Ketemu lagi Kopdar. Ya. Bye-bye. Itu. Enggak lah, Dar tuh baik lah. Gua di Amerika waktu prediksi jalan ke sana kebetulan kita satu kamar. Satu kamarnya. Gua melihat dia adalah sosok yang ternyata menyenangkan gitu. Enggak lah, maksud gua seseru itu lo. Karena jujur kalau gue ketemu sama lo tuh kadang maksud gue shit, gue harus ketemu Darto. Gue harus sabar menghadapi jokes-jokes model kayak tadi tuh. Karena dia nggak cuma ke temennya loh. Gue liat di instastory-nya dia, Instagramnya dia, bagaimana dia apa ya tetap menjaga konsistensi jokes-jokes dia dengan istri dia gitu. Maksud gue kaktus, dektus. Kaktus, dektus tuh, kaktus, dektus, kaktus, dektus. Nah kayak gitu maksudnya gue sih apalagi gue kadang-kadang dengan jokes dia tuh anggaplah gue ngeliat instastory dia waktu dia jalan-jalan ke luar negeri misalkan gitu ya, begitu dia bercanda sama istrinya, yang membuat gue ketawa adalah bukan jokes dia tapi reaksi dari istrinya. Ketika sekonyong-konyong misalkan di tempat ski terus dia ngeluarin jokes apa terus dia cuma apaan sih gitu, ekspresi istri itu mewakili perasaan gue kayak anjing apaan sih Tok? Lu mau kemana? Lu mau kemana gitu? Lu mau kemana? Tapi di circle pertemanan butuh orang-orang yang kayak dia gitu. Emang di prediksi pun dia menurut gua orang yang ya itu tadi gue bilang. Mungkin kelihatannya kayak santai. Tapi di prediksi dia yang paling peduli ketika kita mau touring kemana-mana. Oh. Amerika. Bukan Amerika ya? Amerika dong. Bukan dong, yang lu jadi ketua. Oh itu kemarin. Ke Jogja. Oh iya ke Jogja. Nanti Jogja rencana kita mau ke Australia, insya Allah. Darto juga yang sibuk. Karena Darto tahu posisi. Dan juga waktu luangnya banyak. Gua angkat lu yang jatuhin. Lu yang jatuhin. Ini balik lagi ke cewek lu dulu deh sebelum kita bahas prediksi. Apa karena lu salah satu alasan utamanya lu bisa menggait cewek-cewek cantik mungkin pada saat itu adalah salah satu kekuatannya ada di espas hijau lu yang lu sering ceritain itu. Iya, dan mungkin speak-speaknya aja, speak sat gitu. Dan juga biasanya taktik gua adalah langsung gua ajak party. Oh. Begitu party kan matanya blur tuh. Itu bro, kan clubbing juga gelap-gelap gitu kan, lampu juga seng gitu kan, nggak terang banget. Iya bener. Gitu. Udah lampu bikin silo, tambah mabok, ya kelihatan ganteng lah. Iya. Emang apa aja yang sering terjadi di espas itu Tok? Hah? Lanjut aja ya. Iya, gue nggak mau ceritain yang itu. Iya. Ini gue nggak pernah denger jujur kalau yang espas hijau tuh itu mobil kesayangan lo atau gimana sih? Apa yang begitu banyak historinya banyak itu historinya. Itu mobil pertama lo atau bagaimana? Itu mobil kakak gua sih sebenarnya. Gue pakai kan waktu itu kan dia, gue tinggal sama dia nih lo pakai mobil ini buat kuliah. Nah gue pakai buat yang lain-lain. Enggak kan dulu kan kayak nganter narkoba gitu kan. Coy. Mungkin banyak yang kayak mungkin kalau pendengar podcast Mas tahu lah emang itu si mobil Espas itu kan 3 baris. Ya. Nah, baris kedua itu kalau mobil sekarang kan ribet kan ya, ada nyik. Betul. Lo kalau mau nyopot itu ya ribet kan? Nah, itu zaman dulu tuh beneran cuma besi, baut 4, kursi tengahnya. Oke. Copot. Tengahnya lega tuh. Oh iya. Maksudnya kan gua kan kuliah jauh kan Bekasi, Selipi. Jadi gua suka tidur. Iya. Aduh, masih lama nih kuliah, gua tidur. Gitu. Ya. Paham gua paham. Siapa yang di samping lu berarti tuh? Hah? Waktu nyetir. Siapa yang di samping lu biasanya? Ada teman gua nebeng. Nah, itu. Betul.
Kan itu kan jendela semua. Nggak enak dong lagi tidur diliatin orang. Nah gue spray tuh, gue tebar spray. Spray bukan buat alas ya? Bukan. Buat di atas ini. Oh, biar apa? Biar nggak dilihat orang dari luar. Oh. Kan gue lagi tidur. Iya. Nggak enak dong lagi tidur. Iya. Iya paham. Iya paham. Itu Itulah. Oke, Espas adalah salah satu mobil bersejarah buat lo. Tapi mobil pertama yang lo beli dari hasil keringat lo? Oh, Xenia. Wis. Itu bener-bener hasil. Gue masih inget banget 45 juta waktu itu. Dari lu siaran? Itu siaran gue ngumpulin 15 tahun lah. Tahi. Gila kali. Gak sabar, santai bisa kok, kalian bisa. Gak bisa. Ya pokoknya itu pertama gue bener-bener bangga banget dia ada di situ, masih bau mobil baru, masih bau plastik. Dan itu waktu itu manual 1000 cc lagi. 1000 cc manual, gue bawa ke puncak nggak kuat. Turun dulu. Ketemu di depan dia. Iya. Tapi bangga lah. Bangga bro. Itu hasil kerja keras lah. Iya. Daihatsu Xenia waktu itu. Iya. Itulah. Tapi seru lah. Artinya kan proses hidup lu, up and down-nya hidup lu, ya makanya gue bilang sampai titik sekarang kan gue termasuk melihat. Sampai titik sekarang? Titik sekarang. Oh, titik. Sampai titik sekarang tuh gue ngeliat lu orang yang sepertinya ngoyo banget terhadap sesuatu, tapi sebenarnya lu orang yang ya easy going aja sih. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Ngoyo kayak gimana contohnya ngoyo? Nih. Berarti ke oyo-oyo gitu? Bukan. Ngoyo. Bukan. Mana ngoyo? Ngoyo. Parah. Sering ngoyo lo ya? Lo yang ngomong. Tika nih Red Doors. Enggak sayang. Udah kita balik lagi ke siaran deh. Ngoyo gimana maksudnya? Yang gue pengen tahu nih yang kotak nih lu tempelin. Koyo. Ya gue kan ikutin style lo. Nah itu sih. Ya ngoyo tuh kayak apa ngejar banget gitu loh. Apa contoh yang lo lihat gue ngejar banget? Ya makanya apa ya? Ya Allah. Dalam gue ngeliat tuh lu narsistik lu tuh tinggi. Dia dijuluki Haji Endorse. Karena apapun yang ada dalam hidup dia sebisa mungkin kalau bisa endorse. Bener Endorse. Tuh. Semua. Alhamdulillah. Kecuali endorse juga. Ini endorse. Ya bener, gila, bener lagi hari ini gue lagi pakai endorsean semua. Bener ini endorse semua nih. Alhamdulillah. Apa alasannya toh? Karena lu ngerasa bahwa ya produk itu akan naik ketika lu pakai atau ya to be honest, kita hitung-hitungan matematika secara ekonomi, maksudnya daripada gua keluar uang ya iya kenapa? kan orang bilang kan the best things in life are free kan. Iya kan seperti udara kan gratis. Ya kalau misalnya ini bisa gratis kenapa harus bayar gitu. Dan lu yang mencari atau orang yang menghampiri lu? Alhamdulillah ya menghampiri, ada aja rezeki. Kadang-kadang ini yang salah satu yang menjadi orang-orang bilang gila sih Darto kagak punya program. Tapi barangnya ini beli motor, jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya. Itu maksud gue, ya itu dia gue sering bilang matematika Allah tuh beda. Yang namanya rezeki kan bisa datang dari mana aja. Gitu ketika udah dikasih ya dikasih aja. Itu salah satu yang gue lihat kayak gue amazed sama lu tuh kayak tiba-tiba ke luar negeri. Dan gak cuma sendiri kan. Pasti sama keluarga lo gitu. Ngutang itu. Anjing, gue udah kagum. Anjing. Kan ada kartu kredit bro, gesek dulu. Iya. Bayarnya pusing. Iya, paham. Nyangka gak kalau podcast Mas bakal sebesar ini tuh? Siapa sih sebenarnya founder? Bukan founder. Siapa yang kemunculan ide pertama kali bikin podcast Mas? Jadi sebenarnya yang pertama kali pengen bikin podcast tuh gue. Tapi gue mau bikin podcast sendiri. Oke. Karena gue dapat kisi-kisi dari temen gue yang kerja di platform itu. Tok lo harus bikin podcast. Kita sebagai platform akan gede-gedean nih di skena podcast. Ya. Lo harus bikin podcast. Oke. Nah waktu itu gue nanya sama Mes,
di kantor lo yang Tigre Hood, Tigre Hood. ada ruang kosong nggak buat gue sewa jadi kok lo mau bikin apaan? Bikin podcast. Oh, podcast apaan sih? Ya gini. Oh, nah Omes tuh si otak bisnis di jalan. Tek. Akhirnya dia ngumpulin, ya udah kita bikin bareng aja, dia ngajak si Enggok sama Surya. Karena waktu itu kita punya satu grup WA bareng, pulang dari motor baik, kita punya grup WA berempat, terus ya udah bikin podcast. Startnya dari situ. Dari situ. Oh, Angga Enggok tuh ikut motor baik. Angga Enggok itu dulu kayak manajernya motor baik yang ngurusin kita semua gitu. Oh, iya. Kenapa kepikiran Angga Enggok? Kalau lo kan udah ketahuan, Omes udah ketahuan, Surya apalagi. Nah Angga Enggok nih kan di Google juga nggak ada sampai sekarang nih. Kalau di Google udah tuh, ada dia, udah jadi host Trans TV dia. Oh iya, Dreambox. Di bawah siapa? Hah? Di bawah Mes. Udah ada di billboard juga. Udah ada di billboard juga. Gila, udah naik. Iya. Kenapa pertimbangannya Angga Enggok? Nah, karena waktu itu kan kita juga punya kesibukan masing-masing. Dia ngurusin studio apa segala macam gitu. Oh itu. Itu masalahnya. Iya. Gimana update tentang podcast Mas sekarang setelah hajatan kemarin? Gue nonton kebetulan teman-teman. Thank you banget Om Ben. Itu keren gue bilang. Show-nya digarap dengan simple, nggak yang out of the box banget gitu. Out of the box-nya adalah nggak nyangka kalau misalkan lu bisa dan teman-teman kepikiran untuk membuat konsep seperti itu. Simple, receh, tapi semuanya part-partnya pecah menurut gue. Dan 4 orang dari kalian tuh memang punya melengkapi masing-masing. Melengkapi gitu. Menurut gue Omes si kalem, Surya si meledak-ledak, Anggang lo sebagai orang yang bikin kesel teman-teman justru pemicu ya dengan jok-jok seperti ini kan memicu yang lain ya gitu. Nah tapi begitu Surya marah itu yang jadi lucu. Nah itu jadi lucu gitu. Dan Angga Enggok tuh bisa apa ya? Dan Angga Enggok pada saat hajatan 4 tahun kemarin podcast pecah banget ya. Pecah banget. Lucu justru banget. dia MVP-nya dia gitu. Gua nggak nyangka kalau misalkan dia bisa sepecah itu gitu. Lu nyangka gak podcast Mas akan sebesar ini? Dari kalian yang bikin podcast, tiba-tiba jadi perusahaan, jadi besar, bahkan menaungi podcaster baru atau mungkin yang udah lama. Ya nggak pernah nyangka sih, maksudnya ya, orang kita kalau look back ke 4 tahun yang lalu, iyalah bener-bener we got nothing to lose kan, podcastan berempat juga kita ngapain lagi kayak begini kan, tapi ternyata dapat traction, dapat perhatian dari pihak si platform, terus banyak hal-hal bagus terjadi gitu kan. Terus tiba-tiba ada di sini dan ya the only way is up bro. Asik. Keren. Pak Wehe belum mau minum dari tadi Pak, minum Pak. Minum dari tadi. Aus ya, iya. Jerawat nggak menular bro. Gue percaya pada Arto. The best. Artinya kerja keras nggak mengkhianati hasil kan. Iya. Sama ada faktor luck juga sih, ada faktor luck. Ada faktor rezeki, kita saling melengkapi rezeki satu sama lain. Pasti, itu pasti. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Lu tuh kenal Enggok udah lama kan? Lupa gue. Hah? Masa nggak Pernah ya? Nih, aduh kasihan tahu. Ada momen nih ya, gue kasih tau ya. Jadi waktu itu, siangnya itu ada acara sunatannya Langit apa ya? Omes. Malamnya itu Di Bunda harus denger. Partinya Bu Ayu. Ya kan, party surprise gitu. Yang Kahitna. Gitu. Jadi ini biar jelas ya. Oke, silakan. Waktu itu gue kan bikin surprise ulang tahun istri gue, ngundang Kahitna. Ya gue undang dong teman-teman prediksi dan segala macamnya ya yang deket-deket sama gue kan. And then siangnya kita ke acara sunatannya anaknya Omes dulu. Nah kan yang diundang sama Omes udah otomatis irisannya sama kayak gue dong.
Tora, ya pokoknya prediksi kayak lah gitu lah semua. gitu. Lanjutin toh. Nah, di acara itu setiap anggota prediksi yang ketemu sama nggak cuma anggota prediksi lagi, segala macam sampai Sinyorita, sampai Sinyo, sampai ya pokoknya lah. Kalau ketemu sama Gok, Gok, ntar malam ke Wendy. Hah? Iya. Gok, ntar malam ke Wendy gak? Iya. Ntar malam ke Wendy gak? Iya. Aku nggak diundang. Itu sepanjang acaranya Omes. Terlalu ketemu di Wendy ya? Iya. Wendy ya? Iya. Gue parah Wendy. Gue gak tahu. Nah kan emang gue kan gue bukan orang kepedean yang gue kenal sama lu kan nggak serta merta. Gue misalkan let's say gue kenal sama Vino gitu. Berasa karena kita udah ngobrol sejam 2 jam, oke, kayaknya dia asik. Dia juga nganggap gue asik kok kita ngobrol. Besoknya gue ngundang, gue ulang tahun nih. Bini gue ulang tahun. Gue ngundang, enggak, gue nggak sepede itu. Angga Anggok, sepeda. Gue nggak sepede itu. Sependek. Ya maksud gue sepeda. Gue nggak sepede itu, maksudnya. Dan to be honest kan gue juga emang belum pernah ketemu Angga Anggok yang benar-benar ketemu. Kapan? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Dan gue kaget campur ketawa ketika diceritain tentang itu. Apalagi Tora, ketemu Tora. Gok, maaf ya, gue balik duluan. Ketemu yang ntar malam ya, party kita, acaranya Wendy. Ternyata hampir semua orang yang diundang di acaranya Omes ngomong begitu kan Gok. Jadi mungkin dia sedih ya. Ya semua berarti datang, gue dong yang gak diundang gitu. Aduh ya Allah. Darto dari penyiar, terus juga host, and then podcaster, and director bro. Wis. Film pertama yang lo garap apa? Film layar lebar? Iya, layar lebar. Ada lah kalau dulu film layar lebar yang bukan sebagai director ya, sebagai penulis tuh ada dulu. Jadi itu dulu emang secara karir menulis gue dari Prambors tuh udah mulai nulis buat drama dia nulis juga. Radio. Terus diajak untuk nulis FTV, serial televisi apa segala macam. Nah terus dapat kesempatan untuk nulis film. Waktu itu gue udah menumpahkan semua hasrat hati dan semuanya untuk film itu, ternyata hasilnya tidak sesuai yang gue harapkan. Gitu, yang begitu gue nonton, aduh kok gini sih, aduh gitu. Nah gue lumayan waktu itu kayak trauma, jadi gue gak mau nulis lagi. Lu gak ada di lapangan pada saat penggarapan film itu? Kan gue penulis doang. Oh, okay. Kan director adalah ini di lapangan kan. Lalu nggak brainstorming sama direkturnya bahwa maunya gue seperti ini? Gue udah kan ada produser kan, ada produser. Oke, kita udah merancang nih secara imajinasi kita, ditulisan imajinasi udah klop nih, tapi ternyata outputnya tidak seperti yang kita bayangkan kan gitu. Terus ya kok gini malas gue kalau gitu nulis buat film gitu. Film apa sih? Adalah. Baik dia masih jaga perasaan orang, bagus gitu. Nah waktu itu akhirnya akhirnya gue sempat break vakum lama tuh, nggak nulis lagi. Lah bounce back-nya? Akhirnya lo mau nulis lagi? Desta nelfon gue. Tok masih mau nulis gak film? Apaan? Siapa sih? Aduh malas gue nulis sama siapa aja? Yang main gue, Vincent. Sutradara siapa? Tompi. Wah asik nih gitu. Terus produser siapa? Ini. Yaudah ayo deh gitu. Dan itu akhirnya ketika ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dan emang visinya sama, hasilnya bagus waktu itu. Si Pretty Boys itu kan. Pretty Boys. Itu bisa dibilang satu milestone buat kita semua yang terlibat di situ. Tompi sebagai karya pertamanya juga pecah. Itu juga film terakhirnya Vincent. Itu udah Vincent udah all out banget situ, habis itu dia nggak mau main film lagi kan. Iya benar-benar. Gitu. Dan itu momen gua sempat sebelah sama lu tuh. Hah, kenapa tuh? Ya iyalah. Sebelah sama lu, sama Vincent, sama Desta. Kan gua diundang premier ya. Di tengah kesibukan gua diundang premier sama mereka. Terus gua dateng lah. Terus sampai sana gua kayak bukan teman mereka, gila gua dicuekin aja loh. Gila anjing. Tai. Masa sih? Dia apalagi dengan gaya kayak sutradara besar kayak Joko Anwar aja jalan. Gue penulis. Oh iya penulis. Iya, gue bilang anjing. Mungkin lagi nervous akhirnya itu nervous banget. Iya, gue akhirnya positif tingginya. Nervous banget itu kita sebenarnya 3 orang ini sepertinya nervous. Entah Vincent, entah Desta, entah Imam Darto, mereka semua nervous gitu. Gue jadi sama bini gue, anjing. Kalau mau ngomong jahat ya,
kan gue artis juga ya. Kok gue nggak kayak, hey Wen, thank you ya. Udah, abis itu gue ditinggal. Gue sama bini gue sampai di luar. Ini kita kemana ya? Tiketnya mana ya? Jadi kayak penonton umum aja gitu. Yang undang lu siapa? Desta? Hah? Desta? Apanya? Yang undang lu? Desta. Ah, Desta itu berarti. Ya, Desta mah kena dari awal. Iya, gue bilang emang. Iya. Gue mau masih baik sama dia, gue masih baik. Tapi asli tuh kita bener pas premier tuh nervousnya setengah mati tuh. Takut orang suka nggak apa kita, wah ketawa. Juga gitu. Lumayan untuk sebuah film yang digarap perdana sama Pretty Boys. Produksinya Vincent dan Desta ya pada saat itu ya. Nah, gue masih inget banget pertama kali yang ngomong, Tok, lu harusnya jadi director, Tok, itu Vincent. Karena dia waktu baca skrip gue itu, dia cukup impress dengan itu. Dia lagi liburan ke luar negeri, dia bilang, Tok, gila, gue sampai liburannya gue nggak bisa stop baca skrip lu sampai habis. Oke, ini kita harus keren banget nih, harus bikinnya harus all out gitu. Nah setelah itu baru dia bilang, Tok, lu harus ngedirect. Ntar dulu dah, gue nggak mau ngedirect dulu dah. Nggak berani. Nah terus kemudian ya gue nulis aja, terus kemudian tiba-tiba ada tawaran dari sebuah brand untuk ya udah Mas Darto yang ngederek ya. Hah? Aduh nggak berani ayolah biar harga paket. Udah nulis direct. Iya, kan lebih murah. Iya. Itu. Iya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ya udah, akhirnya saya iyain gitu. Iya. Seru juga ya gitu. Nah, alhamdulillah sejauh ini sih pengen ngerjain film layar lebar tapi belum dapet. Kayak gitu butuh partner yang tepat lah. Karena berarti lu hanya baru sebatas kayak series web series. Terus sekarang ini gue lagi nulis buat series buat ada sebuah platform juga gitu di season ketiganya gitu lah. Gitu, alhamdulillah. Iya loh, seorang Imam Darto loh ternyata seorang penulis yang ya kalau sampai dipercaya terus kan artinya tulisan lu bagus lah. Iya. Gitu. Gue nulis tangan lah gitu loh. Wah. Bagus tulisan saya. Iya. Kata gue denger jadi begitu lu nulis tangan biar tetap dapat filenya bagus lu tetap ketik begini kan? Ini tangan aku. Oke toh kita ke prediksi ya. Oke. Daripada berlanjut ya. Gimana? Lu masuk prediksi? Lupa gua, ya waktu itu yang ngajak siapa ya? Ya nggak usah ngomongin itunya. Setelah lu masuk prediksi, how? Prediksi taat. Prediksi tae. Iya, 13 orang. Udah well said lah ya. Udah nggak perlu dijelasin lagi ya, 13 orang men. Tapi ya udah gitu iya, sama aja udah. kayak podcast Mas versi besar ya udah itu jadi kayak saudara-saudara gue dan keluarga gue yang baru gitu. Baru betul. Iya. Walaupun berarti ya 70% podcast Mas ada di prediksi kan? 70% ya. Iya dong, Anggo kan nggak ada kan? 75%. Ada di prediksi gitu. Dan menurut lo prediksi gimana, Wen? prediksi itu salah satu hal yang membuat gua sering stres, salah satu hal yang membuat gua sering asam lambung gitu. Kayak gua seminggu ini nih, aduh anjrit, kok kayak berasa asam lambung gua kok nggak sembuh-sembuh. Biasa gua minum obat langsung sembuh gitu. Ini seminggu gua kayak berdahak pedes, terus juga kayak ya kentut-kentut kayak gitu. Apa ya, gue makan juga makan nggak yang aneh-aneh gitu. Mencoba untuk nggak mikirin yang aneh-aneh juga gitu. Tapi setelah gue telisik, kayaknya penyebabnya karena prediksi. Karena gue sekarang sedang pusing memikirkan apakah gue ikut ke Australia atau enggak gitu. Ikutlah. Bro, schedule gue padat nggak kayak lu. Gue sih kadang-kadang pengen ngorbanin diri gue ya untuk let's say misalkan ya udah gue nggak usah kerja gitu. Tapi ketika gue nggak kerja ada 10 orang yang nggak kerja juga. Ketika gue nggak kerja seminggu masih ada tabungan gue untuk mencukupi itu gitu. Jadi tapi ketika gue nggak kerja seminggu ada yang
seminggu itu berasa setahun buat orang-orang itu. Ya. Kalau lu motoran, istri komplain gak, Tok? Dulu tuh sebenarnya waktu kita jalan ke tanah kita, inget gak tanah kita? Ya. Tanah kita itu. Iya. Itu bini gue itu berantem itu bini gue. Hah? Iya. Gara-gara waktu itu kan kita itu lagi pandemi kan. Iya. Habis itu gue maksain berangkat karena gue butuh ini nih, please gue butuh ini gitu. Lalu pada ketawa-tawa, gue kan di tenda begini. Tapi pada waktu itu setelah akhirnya udah kesini-sini ya udah. Setelah lu bilang bahwa prediksi mulai menghasilkan, baru istri lo. Ya. Saya, ini ada duitnya. Duitnya lumayan. Ya, awal-awal kan belum ada ya. Ya, betul. Kalau sekarang sih ya udah mulai welcome lah istri-istri gitu. Udah nggak terlalu banyak tanya lah ya. Yang penting betul. pulang bawa uang gitu. Berarti nggak ada komplain sama sekali. Dan lu udah mulai menularkan ke anak-anak lo. Anak lo yang cowok gue lihat waktu itu juga sempat lu ajarin naik motor. Iya, gue ajarin naik motor nih. Biar ya anak laki-laki harus belajar. Kalau dulu kan diajarin berkuda sama panah, sekarang harus belajar naik kendaraan. Keren. Gila. Tapi lu sosok ayah yang seperti apa di rumah? Gue sosok ayah yang tegas. Woi. Galak. Sesekali. Tapi gue berusaha untuk deket dengan, gue hadir sebagai teman untuk mereka gitu. Ya gue lihat seperti itu. Kenapa lu memutuskan seperti itu? Karena dulu gue nggak terlalu deket sama bokap gue. Emang biasanya kayak gitu ya? Kalau polanya gitu ya? Stereotip. Angkatan kita lah ya maksudnya kan? Iya, emang nggak deket. Jadi lo tuh takut sama bokap tuh beneran takut gitu. Bahkan satu ruangan aja tuh takut. Nah gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue harus jadi teman buat mereka gitu. Dan alhamdulillah itu berhasil sampai bukan ya at least menurut gua oke lah ya gitu. Gimana caranya mereka tuh masih mau cerita, iya tadi aku begini, aku ketemu sama ini, aku lagi nggak suka sama ini, itu ada dinner talk lah gitu. Berarti lu kalau di rumah benar-benar menempatkan diri lu sebagai sosok yang harus dibatuki. Wah, Dibatuki. Dihormati bukan dihormati tanpa ketakutan kan? Tapi ada gak maksudnya lu mencoba menerapkan ini tapi ternyata ya kayaknya salah nih apa yang gue coba terapkan ke anak-anak gue? Apa? Ya itu proses learning terus lah, kita sebagai ayah kan pasti belajar terus ya. Ya kan belajar terus gimana caranya menjadi sosok itu walaupun capek, ya nggak? Capek kadang-kadang gila gue udah capek nyari duit seharian sampai rumah. Oke, gue harus ngajarin ini. Abis itu oke, bedtime story ya. Ya udah, ayo kita bedtime story. Once upon a time hanya gitu. Terus habis itu begitu masuk, udah pada tidur semua, masuk ke kamar. Saya, aku mau jatah. Oke, let's go. Itu sosok laki-laki tuh berat bro. Berat. Lu ketemu istri lu di mana sih, Tok? Di klub malam. Anjay, ada gaul ya. Di klub malam di antara pagar pembatas. Jadi lo tau kan kalau misalnya mau masuk klub itu ada kayak yang tempat bukan tempat sih. Pintunya tuh kayak pintu masuk SeaWorld. Oke. Yang masuk tapi muternya cuma gini doang nih. Ya begitu lo masuk dari sini kan muter sini. Lo nggak bisa ke sana lagi gitu. Ya kan pintu masuknya cuma gini doang. Nah, waktu itu gue ada sebuah party yang dia megang undangannya. Terus gue ketemu, terus ya udah ketemu di depan ya begitulah. Anjay. Love at first sight. Love at first sight. Ya pokoknya begitu gue masuk, terus itu dia lagi joget-joget di atas meja. Ini dia calon istri gua. Mantap bro. Ini. Anjing. Dan itu pestanya, partinya lagi sepi lagi, dia doang sendiri. Ngapain? Kagak rame.
Kalau pestanya sepi, bini lo sampai begitu. Berarti dia emang berusaha menarik perhatian lo, tau sengaja. Gila, segitu kuat ilmunya Darto lo. Saking kuatnya ilmu peletnya Darto, istrinya tuh rela pindah dari Pondok Indah ke Jagakarsa. Ke Jagakarsa. Itu luar biasa kan. Gimana lu bisa meyakinkan istri lu bahwa lu adalah pria yang tepat buat dia pada saat itu? Waktu itu prinsip gue adalah kekayaan itu menular. Kekayaan itu menular. Karena memang lu percaya nggak kalau kekayaan itu menular? Explain it. Oke. Jadi kan ada pepatah bilang lo kalau bergaul dengan tukang parfum, lo bawa parfum, bergaul dengan tukang sampah ya bawa sampah. Dan kekayaan itu menular. Ketika gue ngeliat, wah dia rumahnya di Pondok Indah. Dia punya rumah sendiri. Rumahnya 400 meter. Anjay. Di Pondok Indah prime area. Gue tinggalkan pacar gue yang lama. Anjing. Tahu nggak pacar gue yang lama tinggalnya di mana? Di mana? Bekasi. Anjing. Iya. Dan kekayaan itu menular dan ada kekuatan tarik menarik di antaranya. Karena waktu gue tinggal di Bekasi tuh waktu itu pacaran sama dia. Oh, oke. Ketika nikah, akhirnya gue ketarik ke Jagakarsa. Ada rumah orang tua gue di Jagakarsa. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah. Berarti kan dari Pondok Indah, gue ditarik ke Jagakarsa. Nah, gue baru mengetahui bahwa kemiskinan pun menular. Karena dia dari Pondok Indah, gue tarik ke Jagakarsa. Lu gara-gara bini lu ketarik ke Jagakarsa. Bini lu gara-gara lu ketarik ke Jagakarsa dari Pondok Indah. Iya. Artinya itu ketemu di titik tengah sebenarnya. Ketemu di titik tengah. Itu karena cinta. Karena cinta, bro. Luar biasa. Gue nggak tahu lah. Tuh tinggal di Pondok Indah, kiri kanan kan rumah besar-besar 600 meter, 800 meter. Pindah ke Jagakarsa, pavilion kirinya kuburan. Tapi gue liat cinta banget nih kamu. Cinta, alhamdulillah. Iyalah, lu gue melihat couple goals kalian tuh asik sih. Gitu, unik aja sih menurut gue gitu. Ya gue nggak tahu. Kapal. Unik aja gitu gue ngeliat kalian dulu anjing. Udahlah, kita akhiri obrolan kita. Tok, sebutin satu kata yang mewakili hidup lu, Tok. Rizky. Guys, ponakan, ingat ya. Dari obrolan gue sama Darto, ya ada hal yang ingin gue sampaikan. Ganteng itu relatif. Pakai Photoshop itu alternatif. Sampai ketemu.